Halo teman-teman, ketemu lagi di bedah buku The 8 Habit. Kita akan masuk ke bab yang ke-14. Ini dua bab terakhir ya dari buku The Habit ini. Judulnya adalah The 8 Habit and the Sweet Spot. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ini dan bab yang terakhir nanti bab lalu itu semacam kesimpulan lah ya. Bab 14 semacam kesimpulan, bab 15 itu ekstrapolasi ya dari keseluruhan ide di The 8 Habit, implikasinya seperti apa. Nah, kita akan masuk ke bab yang 14. Tadi saya sempat sebutin judulnya The 8 Habit and the Sweet Spot. Maksudnya apa tuh sweet spot ya? Jadi The 8 Habit itu atau kebiasaan ke-8 itu kan disebut sebagai bunyi habitnya adalah find your voice and inspire others to find theirs ya. Temukan panggilan jiwamu dan kemudian inspirasi orang lain untuk menemukan panggilan jiwanya. Kalau kita summary dari bab-bab awal itu habit ke-8 ini dibagi dua ya. Find your voice itu bagian bagaimana kita menemukan panggilan jiwa kita, yaitu kita mengoptimalkan, mengeksplorasi 4 dimensi diri kita yang sebenarnya praktek realnya adalah membangun 7 habit ya gitu. Nah kemudian inspire others to find theirs itu artinya bagaimana kita menginspirasi orang untuk mengikuti jalan kita ya. Jalan kita dalam artian bukan ngikutin persis hidup kita, tapi mengikuti jalan kita untuk menemukan panggilan jiwanya. Kalau saya boleh merangkum, intinya adalah menemukan panggilan jiwa itu berarti menemukan sebuah jalan untuk hidup secara optimal atau secara efektif. Definisi efektif dalam 7 Habits artinya adalah keberhasilan yang berkelanjutan ya. Achieving result you want again and again ya. Mendapatkan hasil yang kita mau lagi dan lagi, berarti punya orientasi jangka panjang, berarti optimal secara terus-menerus ya, tidak cuma sesekali. Berarti tidak hanya pengen hidup secara quick fix ya, cara cepat, tetapi cara yang punya dampak jangka panjang. Nah, kalau di 7 Habit itu kita bicara hidup efektif untuk diri kita sendiri, senternya diri kita, meskipun 7 Habit juga ada bahasan Habit 456 ngomongin orang ya, orang lain. Tapi senter utamanya kan diri kita. Nah, The 8 Habit itu ingin mengajak kita, yuk orang-orang yang sudah efektif ini bantu juga ya, manusia-manusia lain yang ada di sekeliling kita supaya bisa efektif. Karena tiap manusia itu juga punya panggilan jiwanya. Cuman kadang-kadang ada yang belum sadar ya. Ada yang belum sadar, ada yang belum optimal gitu ya. Makanya dibutuhkan ya peran kita sebagai pemimpin untuk menginspirasi orang lain gitu ya. Nah, di antara orang yang kita inspirasi mungkin ada yang mau, ada juga yang tidak, ya nggak masalah. Tapi paling tidak mulailah dari diri kita, tapi jangan berhenti di situ. Setelah mulai dari kita, yuk kita bantu orang lain supaya bisa menemukan panggilan jiwanya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, Pak Covey menyebutkan di bagian depan bab 14 ini bahwa The 8 Habit itu sebuah ide yang datang tepat pada waktunya. Gitu ya. Dia mengutip kalimat dari Victor Hugo gitu ya. Jadi Victor Hugo bilang, there's nothing so powerful as an idea whose time has come. Jadi ide yang powerful adalah ide yang tepat datang pada waktu dia sangat dibutuhkan. Karena ada ide yang kadang-kadang melampaui zamannya ya. Di zaman dia lahir tidak terlalu booming gitu, tapi baru booming sekian lama kemudian. Nah, kalau ditelusuri secara pemikiran, sebenarnya ide The 8 Habit ini itu ditarik ke belakang di area ilmu psikologi, yaitu sudah disebutkan oleh ahli-ahli seperti Abraham Maslow misalnya ya, yang mengemukakan teori tentang aktualisasi diri sebagai sebuah kebutuhan. Manusia itu punya potensi dan punya kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi itu. Ya, pengaktualisasian itu adalah sebuah kebutuhan, bukan hanya luxury, tapi sebuah kebutuhan, memang needs gitu. Nah, tapi era masa itu, era ketika ya ide kayak gitu belum terlalu masuk akal ya. Ya, itu kan era ketika
manusia itu masih harus ikut ke dalam tatanan sosial, tatanan sistem gitu ya. Nah, semakin ke sini kita hidup di area ketika individualitas itu dihargai, diapresiasi. Justru manusia didorong zaman sekarang untuk bisa menjadi dirinya sendiri, karena dengan cara itulah dia bisa menghadirkan manfaat gitu. Apalagi nanti mungkin di bab 15 ya dibahas bahwa sementara era informasi dan pengetahuan itu luar biasa berkembang sekarang ya, sekarang bahkan kita ada di era digital, banyak hal bisa diotomatisasi, banyak hal tidak perlu kita kerjakan secara manual, maka kemanusiaan kita itu justru harus muncul dalam bentuk wisdom ya. Jadi manusia itu harus menjadi makhluk yang penuh dengan kebijaksanaan, karena banyak hal yang manual itu sudah tidak perlu dia kerjakan lagi gitu ya. Nah, tapi khasnya manusia ada pada kebijaksanaan itu gitu. Nah, di awal-awal buku ini sempat ada sebuah gambar ya, gambar jadi bahwa manusia itu dikasih potensi, kemudian habis itu dia punya dua jalur ya. Nah, jalur bawah itu adalah jalur mediocrity ya. Jadi manusia yang biasa-biasa aja, yang hidupnya gitu-gitu aja, ngikut arus ya. Tidak sepenuhnya salah, tapi manusia punya pilihan untuk ngambil jalur yang atas, jalur yang kedua, yaitu jalur menjadi orang-orang yang great gitu ya. Nah, menjadi orang yang great itu ya sebagaimana yang kita bahas. Temukan dulu panggilan jiwa, find your voice ya, hidup berdasarkan visi, disiplin, conscience, passion gitu ya. Kemudian inspirasi orang lain untuk hidup dengan cara yang sama, yaitu dengan cara modeling, pathfinding, aligning sama empowering. Dan itu semua didasarkan pada satu paradigma namanya whole person paradigm, ya, manusia yang utuh gitu ya. Nah, di bagian awal buku ini bab ini Pak Covey mengutip pemikir namanya John Gardner. Dia bilang bahwa kebanyakan organisasi itu mengalami kayak semacam mungkin blind spot ya. Tidak menyadari masalahnya apa, tapi hanya menyadari penderitaannya gitu ya. Zaman sekarang kan gitu ya. Misalnya masih banyak orang yang leader-leader yang mengeluhkan tentang anggota timnya yang kurang semangat, nggak mandiri gitu ya, sehingga nggak optimal kerjanya gitu, kayak seperti nggak bersungguh-sungguh, nggak bisa berkolaborasi gitu ya, kurang apik lah dalam dirinya gitu. Nah, itu kan gejala-gejala ya, gejala-gejala itu bisa dikenali, tetapi nggak menyadari masalahnya tuh ada di mana gitu loh. Nah, padahal di Diet Habit ini ya masalahnya tuh ada di dalam dirinya, yaitu 4 dimensinya yang tidak dioptimalkan, tidak dikembangkan. Nah, Diet Habit itu ngajakin kita untuk mengenali gitu ya. Mengenali akar masalah itu, yaitu manusia yang belum mengenali dirinya, kemudian berusaha mengembangkan dirinya. Gitu. Nah, kalau dilihat-lihat, berarti proses menjalankan 4 peran kepemimpinan itu adalah proses yang sebenarnya adalah esensinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi modeling ya, modeling itu bisa individu maupun tim. Itu intinya adalah menginspirasi kepercayaan tanpa mengharapkannya. Maksudnya gimana? Ya modeling itu kan kita nyontohin ya karakter sama kompetensi, sehingga orang itu terinspirasi sama kita, padahal kita nggak perlu ngomong, terinspirasi dong sama aku, gitu kan? Nggak perlu ngomong gitu ya. Tapi karena karakter sama kompetensi kita sedemikian konsisten, sedemikian baik, orang terinspirasi tanpa perlu kita minta gitu ya. Nah yang kedua, pathfinding. Pathfinding itu adalah menciptakan keteraturan tanpa memaksakan keteraturan. Gimana tuh? Ya manusia kan pikirannya punya sendiri-sendiri, ya kan? Jadi fitrahnya manusia memang kalau kerja dalam suatu organisasi ya harus diberi arah yang sama gitu ya. Diberi path yang sama, dibuatkan jalur yang sama, atau diajak paling tidak berhidup dalam jalur yang sama. Pathfinding kan di situ. Kalau kita sudah punya jalur yang sama, maka kita bisa menciptakan keteraturan meskipun kita nggak menuntut itu.
Ya kan? Nah, kalau kita amati ya di di sebuah mungkin semacam jalan gitu ya. Kalau kita terbiasa nyetir atau naik kendaraan sebuah jalan, ada jalan-jalan yang memang ya nggak disuruh kita untuk jalan terus di situ, tapi karena jalan itu cuma satu jalur dan ya kita ada di dalamnya ya, untuk berputar juga susah, otomatis kita ngikut kan, gitu ya. Dan mobil-mobilnya, kendaraan juga ngikut gitu ya. Nah, pathfinding itu kayak gitu. Kalau kita bantu orang untuk memahami path yang mau kita tuju, maka mereka akan kemudian mengikuti tanpa dituntut. Nah, yang ketiga aligning. Aligning itu dengan kata lain adalah kita menciptakan sistem struktur sehingga keselarasan itu terjadi tanpa otoritarianisme gitu ya. Jadi orang itu ngikut karena memang sistemnya dibuat demikian ya, polanya dibuat demikian. Ya semacam orang yang cenderung ngantri ya, karena memang jalur antrian itu sudah dibuat dengan rapi, selaras gitu ya. Nah, yang terakhir adalah empowering ya. Empowering itu adalah meng-unleash ya, memunculkan potensi manusia tanpa motivasi dari eksternal. Ya, kita berharap manusia itu kalau sudah di-empower ya, berarti dia muncul sendiri motivasinya tanpa paksaan dari luar. Nah, ini keempat peran ini ada istilah-istilah yang menarik nih, Pak, disebutkan Pak Kofi di bab ini ya. Jadi modeling itu singkatnya adalah melahirkan personal moral authority ya. Otoritas moral personal. Nah, sementara pathfinding itu adalah visionary moral authority. Otoritas moral yang berasal dari visi gitu ya. Yang ketiga, aligning itu institutionalized moral authority. Otoritas moral yang datangnya dari institusi atau sistem. Yang keempat, empowering itu nama lainnya cultural moral authority atau otoritas moral yang datangnya dari budaya. Nah, yang menarik di bab ini itu ada semacam perasan. Perasan dari 4 peran kepemimpinan itu sebenarnya kok diperas ya, intisarinya ada di modeling sih. Ya, misalnya di sini Pak Kofi sebutkan ya bahwa meskipun modeling itu adanya di peran yang tengah ya, peran pertama, tapi 3 peran yang lain itu sebenarnya modeling juga ya. Penjelasannya gimana? Jadi pathfinding itu modeling, keteladanan. Keteladanan dalam bentuk keberanian untuk menentukan arah. Tapi sekaligus juga meneladankan kerendahan hati dan respect. Kenapa? Ya karena pada saat kita menjalankan peran pathfinding kan kita diskusi ya. Satu sisi kita nentuin arah, kemudian kita diskusi. Jadi ada keberanian, ada kerendahan hatian, juga ada respect. Gitu. Nah, kalau aligning itu sebenarnya modeling juga. Tapi modeling dalam hal kemauan untuk menetapkan struktur sistem, membangun disiplin. Nah, jadi kalau kita jalankan peran aligning, kita sebenarnya lagi meneladankan diri kita sebagai pemimpin yang disiplin, yang selaras, yang kerjanya terstruktur rapih gitu ya. Nah, empowering itu sebenarnya adalah modeling juga ya, keteladanan, yaitu keteladanan mengenai keyakinan kita akan potensi terdalam dalam diri manusia. Ya, kita yakin manusia itu punya potensi, ekspresi keteladanannya adalah kita menjalankan peran namanya empowering. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, lebih menarik lagi di bab ini, Pak Kofi itu memeras lagi ya. Intisarinya, dibilang 4 peran kepemimpinan itu kalau boleh disummary lagi, maka intinya itu cuma 2. Ya, yaitu 1 namanya fokus, 2 namanya execution. Gimana ceritanya tuh, ya kan? Dibilang begini, jadi modeling sama pathfinding itu bisa dirangkum sebagai peran kepemimpinan untuk menetapkan fokus. Gimana ceritanya ya? Pathfinding sih masuk akal ya. Pathfinding kan ngarahin kita ke suatu tujuan, fokus. Tapi modeling gimana? Loh, modeling itu kan gini, meneladankan sesuatu. Yang kita teladankan kan berarti yang sesuatu yang kita nggak penting. Kalau kita pemimpin pengen meneladankan datang pagi tepat waktu misalnya di kantor. Ya, berarti kan bagi kita itu penting gitu kan, fokus gitu ya. Kerja itu yang penting pertama adalah disiplin dulu. Nah, teladannya bentuknya adalah datang tepat waktu misalnya seperti itu.
Nah, aligning sama empowering itu execution. Oke, kalau aligning make sense execution. Tapi kalau empowering gimana? Loh, empowering itu kan proses untuk bantu anggota tim kita supaya berdaya ya, supaya potensinya berkembang, dia bisa eksekusi. Nah, untuk itu di empower gitu kan. Berarti pada saat kita menjalankan peran empowering, sebenarnya kita sedang menyiapkan tim kita supaya bisa mengeksekusi dengan baik. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di bab ini Pak Kofi memperdalam ya persoalan eksekusi ini, yang nanti secara terpisah akan ada buku namanya The Four Discipline of Execution atau 4DX ya. Tapi di sini semacam, kalau saya amati ini semacam ada cikal bakal 4DX gitu ya. Jadi makanya kita akan lihat 4DX yang diajarkan di buku ini itu agak beda dengan yang kita kenal sekarang yang sudah jadi buku edisi kedua itu ya. Karena ini saya amati sebagai cikal bakalnya. Tapi di sini Pak Kofi sudah menjalankan sudah mengeksplorasi ide 4DX atau execution. Kenapa? Karena dia semacam, kalau saya amati ya, dia semacam punya keprihatinan gitu ya. Terangkum di kalimat ini. Kalimatnya itu adalah, oh ini dia. To know and not to do is really not to know. Jadi ya kadang-kadang orang tuh baca 7 Habits, baca The 8 Habits, itu teorinya jadi banyak. Tapi problemnya bukan di kita tuh setuju atau nggak setuju sama teorinya, tapi pertanyaannya adalah kita kerjain nggak tuh teori-teori. Dan kita kerjain atau enggak tuh bukan masalah kita mau apa enggak, tetapi maunya itu kan masalahnya ini baru berdampak kalau jadi habit ya. Jadi dikerjain sampai jadi habit. Nah, disitulah tantangannya. Nah, dia menemukan bahwa memang masih ada great execution gap ya, antara teori konsep yang ideal dengan kenyataan di lapangan tuh masih ada gapnya itu. Maka masuk akal kemudian di bagian akhir separuh ke belakang dari bab 14 ini beliau mengeksplorasi yang namanya disiplin eksekusi gitu. Nah, di luar itu dia juga ya mungkin seiring pengalamannya Pak Kofi ya, dia ngajarin 7 Habits kemana-mana ya, esensi paling utama yang paling berat adalah 7 Habits yang sudah dipelajari itu dikerjain apa enggak gitu kan. Nah, dia bilang execution is the great unaddressed issue in most organization today. Banyak organisasi itu sampai sekarang, even ketika buku 4DX itu sudah sedemikian lakunya ya, saya amati masih banyak memang gap utama tuh di eksekusi. Ya, banyak organisasi punya budget gede buat training, nggak dijalanin juga. Ya, kalaupun nggak lewat training misalnya, zaman sekarang ya manusia tuh bisa mengakses pengetahuan gratis lewat YouTube misalnya, nggak juga dikerjain juga gitu. Jadi eksekusi emang problem macam-macam. Orang pengen hidup bahagia, untuk bahagia itu butuh bersyukur misalnya, tapi nggak latihan syukur juga. Orang itu pengen hidup harmoni, untuk bisa harmoni itu kita perlu menyetor pada rekening bank emosi ke orang lain, nggak dikerjain juga gitu. Jadi sampai sekarang saya amati emang yang namanya execution gap itu betul ya, masih valid di sini gitu. Nah, dari sini kemudian dia mengeksplorasi sebenarnya secara institusi itu apa yang dibutuhkan supaya kita bisa mengeksekusi dengan baik. Pertama katanya kita butuh clarity ya. Ya, orang bisa ikut eksekusi, jalanin inisiatif organisasi kalau punya kejelasan mau ngapain sih, tujuannya apa. Yang kedua, komitmen, yaitu membantu orang supaya buy in sama tujuan itu. Nah, yang ketiga, translation, yaitu orang itu ngerti bagaimana eksekusi itu diterapkan di tatarannya mereka. Kadang-kadang kan sebuah inisiatif tuh adanya di level manajemen ya, masih agak abstrak gitu. Nah, translasi itu berarti diterjemahkan ke dalam keseharian tiap orang. Kemudian enabling, yaitu dibantu supaya punya sistem struktur kebebasan untuk ya membangun kebiasaannya itu ya, sehingga bisa berjalan. Yang berikutnya sinergi. Ya, kenyataannya mengeksekusi sesuatu tuh pasti butuh sinergi, nggak bisa sendirian. Dan terakhir adalah accountability. Jadi eksekusi itu pasti hanya terjadi lewat proses pertanggungjawaban bersama ya. Gitu. Nah, dari situlah kemudian Pak Kofi merangkum ya. Nanti saya akan tampilkan gambarnya di video ini ya. Merangkum seluruh materi The 8 Habits ini menjadi 3 gitu ya.
Jadi dia nyebut kasih judulnya Principle Centered Focus and Execution. Tadi kan dua itu ya esensinya, ya, fokus sama execution. Jadi ada lingkaran pertama namanya personal greatness. Nah, kita itu perlu membangun keunggulan secara personal, yaitu kita punya vision, disiplin, passion, conscience. Itu realnya adalah berlatih menjalankan 7 Habits lah, gitu ya. Sederhananya begitu. Kemudian ketika kita menjadi pemimpin, maka kita perlu membangun namanya leadership greatness. Nah, bagaimana realnya? Ya menjalankan 4 peran kepemimpinan, ya kan. Modeling, ya secara spesifik modeling 7 Habit gitu ya, meneladani 7 Habit, kemudian pathfinding, landing, sampai empowering. Yang ketiga adalah organizational greatness, yang barusan kita bahas gitu ya. Itu organisasi yang punya visi, misi, values yang jelas, yang dieksekusi. Nah, cara ngeksekusi gimana? Tadi dengan membangun clarity, komitmen, translation, sinergi, enabling, sama accountability. Nah, 3 lingkaran itu pertemuannya ya, itu yang dia sebut sebagai the sweet spots. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi sweet spot yang dimaksud di sini adalah ternyata 8 Habits itu semacam merangkum personal greatness, leadership greatness, dan organizational greatness. Nah, tapi bagaimana realnya itu dijalankan? Nah, di sini kemudian dia fokuskan dia perkenalkan yang namanya the 4 discipline of execution. Gitu. Jadi 4 disiplin eksekusi itu adalah kalau kita mau mengeksekusi apapun di 8 Habits, 7 Habit atau apapun dah ya, maka pastikan kita tetapkan dulu goal yang amat penting itu apa? Focus on the wildly important. Apa goal yang sangat penting itu? Jumlahnya jangan banyak-banyak, ya 1-2 aja gitu ya, tapi dia tetapkan sebuah goal sehingga orang itu nanti bisa secara real lah gitu. Contoh misalnya gini, kita pengen jadi organisasi yang melayani pelanggan lebih baik misalnya gitu. Nah, apa sih realnya? Goalnya apa? Tangible-nya tuh apa? Gitu. Oh, kalau kita maskapai penerbangan misalnya, realnya kita pengen improve ketepatan waktu kita dari cuma 50% ke 80% misalnya gitu. Nah, itu dibuat realnya ya. Jadi kepemimpinan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang abstrak tapi sesuatu yang tangible. Nah, yang kedua, ini yang agak unik ya, agak beda di buku ini, beda dengan 4DX yang era sekarang. Di sini beliau katakan yang kedua disiplin adalah create a compelling scoreboard. Goal tadi harus dibuat dalam bentuk papan skor yang visual, yang kelihatan, yang menarik perhatian orang. Lalu kemudian yang ketiga, translate lofty goals into specific action. Terjemahkan action plan-nya apa. Ini real-realnya kita mesti ngapain gitu untuk mencapai itu. Yang terakhir baru hold each other accountable ya, bagi punya disiplin untuk mempertanggungjawab satu sama lain. Nah, 4 disiplin yang ada di ETB ini beda dengan yang sekarang ada ya. Jadi saya tidak sengaja tidak eksplorasi dalam di sini. Nanti someday saya akan bahas buku 4DX secara lebih spesifik gitu ya, karena versi sekarang udah nggak kayak yang di buku ini ya. Jadi ini versi lama. Saya pikirkan memang ada perkembangan karena buku ini kan seingat saya ya terbit itu di ETB tahun 2002-an, belum pernah direvisi. Sementara 4DX itu terbit setelahnya mungkin tahun 2005-2007 gitu ya, lupa persis saya. Jadi sudah ada pergeseran ya. Jadi disiplin 1 tetap fokus on the wildly important. Disiplin 2-nya namanya act on the lead measures. Itu yang tadi disebutkan sebenarnya di disiplin yang ketiga ya. Baru disiplin yang ketiga namanya create a compelling scoreboard. Baru yang keempat sama ya. Akuntabilitas itu nama lainnya adalah create a cadence of accountability. Ntar kita bahas lah. Tapi anyway, overview-nya saya udah pernah bahas di video-video lama, mungkin waktu zaman-zaman pandemi, boleh dicari-cari aja gitu ya. Sederhananya begitu teman-teman ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya intinya adalah the 8 habit itu semacam ingin menaikkan level ya. Level ide tentang hidup yang efektif yang tadinya sangat personal di 7 habit diangkat ke dalam tim. Ya, diangkat ke tataran organisasi atau institusi. Sehingga kita bisa punya satu komunitas yang memungkinkan manusia individu per individu itu optimal, efektif. Karena memang
institusinya juga dibangun supaya bisa melahirkan individu yang seperti itu. Ini kalau boleh saya tarik sedikit insight-nya. Jadi tadi saya sempat sebut satu ahli psikologi namanya Pak Abraham Maslow. Pak Abraham Maslow itu dalam psikologinya dia mengimpikan manusia itu bisa optimal, aktualisasi diri ya, kenal potensi lalu diaktualkan. Awal mulanya dia membayangkan itu terjadinya lewat proses namanya psikoterapi tadinya. Ya, jadi karena di zaman dulu ya psikologi itu identik dengan real treatmentnya ya psikoterapi. Yang menariknya pernah ada satu masa Pak Maslow ini diminta oleh seorang kenalannya dia, pimpinan perusahaan besar di masa itu, untuk mengobservasi perusahaan itu ya. Jadi kayak scholar in residence gitu ya, tinggal di perusahaan itu kemudian observasi. Ini perusahaan yang sangat bagus ya di masa itu, perusahaan yang baik lah, pengelolaannya baik. Nah, yang menarik, catatan beliau selama observasi itu dikumpulkan jadi buku yang sekarang namanya Maslow on Management ya. Nah, buku itu isinya semacam jurnal waktu dia observasi di sana. Nah, satu hal yang menarik adalah dibilang begini, ini pakai bahasa saya aja ya. Saya pikir dulu orang itu bisa teraktualisasi lewat psikoterapi aja, gitu. Tapi ternyata saya tuh melihat ciri-ciri orang yang aktualisasi diri itu justru ada di perusahaan kayak gini. Jadi jangan-jangan untuk membuat orang teraktualisasi itu ya at some point mungkin butuh psikoterapi, tapi jangan-jangan menciptakan institusi yang baik itu adalah cara untuk secara masif bisa membantu orang teraktualisasi. Nah, saya kok jadi inget kajian itu dikonekkan dengan bab 14 ini, bahwa Pak Covey itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa kita-kita yang ada di organisasi, apakah bisnis, ya terutama yang baca buku ini kan kebanyakan mungkin bisnis ya, kita ada di organisasi bisnis gitu. Organisasi bisnis itu kan sekarang kenyataannya salah satu institusi yang perannya penting ya di dunia ya. Di Indonesia aja para pebisnis itu, pimpinan organisasi, pemilik bisnis itu punya peran luar biasa untuk menentukan jalannya perekonomian, jalannya politik gitu ya. Sehingga sangat penting buat organisasi untuk kemudian menyadari bahwa mereka tuh butuh membangun institusi kepemimpinan yang memungkinkan manusia itu optimal. Karena kalau dibalik ya, yang kita bangun adalah organisasi yang bikin orang menderita, maka kita sebenarnya lagi menyumbang penderitaan ke dunia. Nah, kita tentu nggak pengen, yang kita inginkan adalah kita menyumbang kebahagiaan, kemakmuran, gitu ya. Maka kita butuh untuk membangun institusi yang memungkinkan kepemimpinan itu bisa melahirkan potensi terbaik dalam diri manusia. Nah, seperti apa possibility-nya tuh insya Allah kita bahas di bab yang ke-15. Sampai sini dulu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.